Demokrat makin sakit kepala, nudil dengan Nasdem karena AHY. Nasdem diketahui akan mengumumkan calon presiden yang diusung di Pilpres 2024 pada November mendatang. Ada 3 nama yang sempat diumumkan, tapi yang paling santer dipilih adalah Anies. Ganjar sebenarnya pilihan utama, tapi Ganjar kader PDIP, sedangkan Andika Perkasa elektabilitasnya kecil, terlalu beresiko. Sebelum itu bersama Demokrat dan PKS, Nasdem berencana membentuk koalisi agar cukup kursi untuk mengusung Anies. PKS dan Demokrat pun menyambut ini dengan serius. Di tengah proses pembentukan koalisi ternyata nafsu Demokrat mulai kelihatan. Demokrat mempertimbangkan atau mungkin mengusulkan duet Anies-AHY. Duet ini diklaim tanpa tanding dengan merujuk lembaga survei besar tanpa menyebutkan namanya. Memang ada beberapa lembaga survei yang menyebut bahwa duet Anies-AHY bisa menangi Pilpres 2024. Tapi kalau disebut lembaga survei besar, perlu ditanyakan lagi. Jadi tak usah sebut nama lembaga survei itu. Jadi dengan hasil survei tersebut, Demokrat mengusulkan duet Anies-AHY di Pilpres 2024. Ternyata, cinta bertemu sebelah pipi. Usulan Demokrat ini ternyata masih belum mendapat lampu hijau dari Partai Nasdem yang katanya bakal mencapreskan Anies Baswedan. Syarat AHY sebagai cawapres menjadi kendalanya. Nah, ini sejalan dengan kabar sebelumnya di mana PKS mengusulkan beberapa kadernya sebagai cawapres mendampingi Anies. Sedangkan Nasdem juga katanya mengusulkan Gubernur Jatim Khofifah. Artinya ketiga partai ini punya jagoan tersendiri dan ini tidak akan mudah untuk deal karena kedua partai lainnya harus mengalah. Sekali lagi ini tak mudah, mengingat kursi cawapres yang diperebutkan. Kursi RI 2 bukan kursi camat, apalagi kepling. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut mereka tidak bisa menanggapi usulan Demokrat soal AHY jadi duetnya Anies Baswedan. Ali menegaskan Nasdem dan Demokrat belum ada ikatan koalisi. Ini namanya koalisi yang berpotensi layu sebelum berkembang. Semoga saja ini benar, bukan gimmick dan AHY out dari Pilpres 2024. Bukan bermaksud jahat, tapi AHY masih sangat tidak layak. Belum ada pengalaman apa-apa, pernah kalah di Pilgub DKI tapi mau langsung jadi cawapres. Mana bisa begitu? Minimal jadi bupati atau wali kota dulu. Orang yang berpikir pakai akal sehat pasti akan bertanya, apa yang bisa AHY tawarkan ke masyarakat untuk menjadi di Pilpres 2024 selain menjelekkan lawan dan menjual nama bapak sendiri. Sekarang bapaknya turun gunung, urus anak, tapi memakai kedok demi negara. Alah, basilah. Dulu jadi presiden sibuk bikin lagu, sekarang sudah bukan lagi presiden, bukannya bikin lagu tapi sibuk urus negara. Mengusung Anies-AHY mungkin menjadi sebuah pertimbangan yang sulit bagi Nasdem. Ini akan menjadi pertaruhan Nasdem jika benar mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Basis pemilih Nasdem saat ini adalah kelompok yang mendukung Jokowi. Belum tentu mereka yang dulu memilih Nasdem akan tetap memilih Nasdem jika mau mengusung Anies apalagi sepaket dengan AHY. Sedangkan kita tahu PKS dan Demokrat adalah partai oposisi yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Belum lagi Anies yang selalu mengambil kebijakan bertentangan dengan Jokowi, seolah memang sengaja karena sakit hati pernah dipecat sebagai menteri. Nasdem saat ini punya posisi tawar yang tinggi. Saya sampai tidak percaya partai ini mau mengusung Anies apalagi sampai nekat mengusung Anies-AHY. Ini keputusannya sangat nekat. Nasdem pasti akan langsung dicap partai oposisi. Efeknya pemilih nasionalis akan meninggalkan partai ini. Resiko terbesarnya adalah duet ini kalah di Pilpres dan Nasdem akan out dari kubu pemerintah. Jika harap dapat jatah kekuasaan, apalagi kalau di Pileg nanti jeblok, jumlah kursi makin sedikit dan power Nasdem akan makin hilang. Beranikah Nasdem ambil resiko itu? Kita lihat saja nanti di bulan November. Memang paling bagus bergabung saja dengan PDIP, singkirkan Anies dan AHY. Ini kan demokrasi, jadi sah-sah saja menyarankan hal seperti itu. Memang siapapun berhak jadi capres dan cawapres, tapi bukan berarti semua pantas dan layak. Yang tidak layak, pantas disingkirkan saja ketimbang jadi benalu selama 5 tahun bagi negara ini. Sebagai penutup, kira-kira bagaimana kabar SBY dan AHY mendengar berita ini ya? Apakah berdua sedang menatap langit dan meratapi nasib? Bagaimana menurut Anda?